Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Catur Indah Safitri dengan NIM 5020038. Nah, kemarin kita udah membahas tentang perubahan kurikulum di Indonesia beserta landasan-landasannya. Sekarang kita akan membahas tentang model-model pengembangan kurikulum. Nah, di sini pengertian model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Pemilihan model pengembangan kurikulumnya pun dilakukan dengan cara menyesuaikan sistem pendidikan yang dianut dan model konsep yang digunakan. Model-model pengembangan kurikulum itu ada banyak sekali, tetapi kali ini saya akan membahas yang pertama yaitu model Taylor. Model Taylor ini adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Menurut Taylor, ada 4 perkara yang dianggap fundamental untuk mengembangkan kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Nah, menentukan tujuan itu merupakan hal yang paling awal dan harus dikerjakan karena tujuan akan menentukan arah atau sasaran pendidikan. Yang kedua, itu pemilihan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Nah, pengalaman belajar yang dimaksud di sini adalah segala aktivitas dalam berinteraksi dengan persekitaran. Jadi, dalam merumuskan kurikulum itu perlu memperhatikan latar belakang pendidikan anak didik dan pengalaman anak didik. Yang ketiga itu ada pengorganisasian pengalaman belajar. Nah, langkah pengorganisasian ini sangatlah penting, sebab dalam pengorganisasian yang jelas akan memberikan petunjuk kepada pelaksana proses pembelajaran sehingga menjadi suatu pengalaman belajar yang nyata bagi pelajar. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum itu tercapai atau tidak. Dalam menilainya pun terdapat dua aspek yang perlu diberi perhatian, yaitu evaluasi harus menilai apakah ada perubahan tingkah laku pelajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan penilaian sebaiknya menggunakan lebih dari satu alat ukur dalam suatu waktu tertentu. Yang kedua itu ada model Taba. Nah, model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum, sebagaimana sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimental. Taba mengembangkan 5 langkah pengembangan kurikulum secara berurutan, yaitu yang pertama, kelompok guru terlebih dahulu menghasilkan unit-unit kurikulum untuk diekspresikan. Yang kedua, uji coba unit-unit eksperimen untuk menemukan validitas dan kelayakan pembelajaran. Yang ketiga, merevisi hasil uji coba dan mengonsolidasikan unit-unit kurikulum. Yang keempat, mengembangkan kerangka kerja teoritis. Yang kelima, pengasamblingan dan diseminasi hasil yang telah diperoleh. Yang ketiga, ada model grassroots atau lebih dikenal dengan model dari bawah. Model ini biasanya diawali dari keresahan guru tentang kurikulum yang berlaku. Mereka memiliki kebutuhan dan keinginan untuk memperbaharui atau menyempurnakannya. Nah, ada langkah-langkah dalam model ini. Yang pertama, inisiatif pengembangan datanya dari bawah atau dari pengajarnya. Yang kedua, tim pengajar dari beberapa sekolah ditambah narasumber lain dari orang tua peserta didik atau masyarakat luas yang relevan. Yang ketiga, ada pihak atasan memberikan bimbingan dan dorongan. Nah, yang keempat, ada untuk pemantapan konsep pengembangan yang telah dirintisnya diadakan lokakarya untuk mencapai input yang diperlukan. Yang keempat ada model administratif. Nah, pengembangan kurikulum model administratif juga disebut dengan model dari atas ke bawah yang menekankan kegiatannya pada orang-orang yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pengembangan kurikulum dengan model ini dikembangkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, atasan membentuk tim yang terdiri atas para pejabat yang berwenang. Yang kedua, tim merencanakan konsep rumusan tujuan umum dan falsafah yang diikuti. Yang ketiga, dibentuk beberapa kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari spesialis kurikulum dan staf pengajar. Yang keempat, hasil kerja dari butir 3 direvisi oleh tim atas dasar pengalaman. Yang kelima, setelah pengalaman yang dilakukan oleh beberapa kepala sekolah dan telah direvisi sepenuhnya, baru kurikulum tersebut diimplementasikan. Yang kelima ada model Rogers, model hubungan interpersonal. Nah, kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Langkah-langkah dalam pengembangan model ini yaitu A. Memilih suatu sasaran administrator dalam sistem pendidikan dengan syarat individu yang terlibat hendaknya ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok secara intensif.
agar mereka dapat berkenalan secara akrab. Yang kedua, mengikut sertakan guru-guru dalam pengalaman kelompok secara intensif. Yang ketiga, pertemuan intensif antara guru dengan peserta didik dan antar peserta didik lainnya secara akrab dalam suasana bebas ekspresi. Yang keempat, menyelenggarakan pertemuan secara interpersonal antara administrasi guru dan orang tua peserta didik. Adapun prinsip pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama, relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis atau efisiensi, dan efektivitas.